Oke, adik-adik kita masuk di bagian paling terakhir di dalam advance accounting yaitu intercompany indebtedness, yaitu hutang piutang antara perusahaan satu grup. Jadi seperti yang sudah kita pelajari dari mulai awal semester ini sampai materi terakhir ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi itu adalah laporan keuangan yang menggabungkan laporan keuangan antara perusahaan-perusahaan dalam satu grup, baik itu punya anak satu, anak dua, anak tiga, atau anaknya banyak gitu ya. Sehingga dari mulai awal kita belajar bagaimana cara sebuah perusahaan menyusun laporan keuangan, membeli perusahaan lain lalu menyusun laporan keuangan secara eh, ini. Sebentar ya, sebentar. Nanti aja, istirahat aja dulu. Ya, bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan ketika dimiliki penuh, perusahaan lain itu dibeli dan dimiliki 100%, bagaimana menyusunnya jika tidak 100%, bagaimana jika dibeli lebih mahal daripada harga seharusnya, itu kita pelajari dari bab 1 sampai bab 5. Di bab 6 kita belajar tentang bagaimana perusahaan yang satu induk atau dalam satu grup itu jual beli persediaan. Di bab 7 tadi barusan pagi itu bagaimana kalau yang dijual itu adalah aktiva yang baik aktiva yang tidak disusutkan seperti tanah dan juga aktiva yang disusutkan seperti equipment, gedung, mobil, dan lain-lain. Caranya seperti yang tadi kita pelajari tadi pagi. Di yang terakhir ini, adik-adik, kita belajar bagaimana jika perusahaan itu saling berhutang satu sama lain, tapi mereka satu grup. Sama seperti yang sudah saya sampaikan dari mulai pertemuan pertama sampai dengan yang tadi pagi, semua transaksi yang melibatkan antar perusahaan dalam satu grup, sesungguhnya ketika kita menyusun laporan konsolidasi, maka transaksi itu kita anggap tidak ada. Jadi harus kita eliminasi di laporan keuangannya masing-masing, baik induk ataupun anak, seperti tidak terjadi apa-apa. Ya kalau mereka berhutang ya berhutang, kalau mereka meminjamkan uang ya meminjamkan uang gitu. Walaupun itu anak ataupun ke pihak lain yang bukan anaknya atau bukan satu grup, itu dicatat biasa aja, seperti bagaimana adik-adik belajar di akuntansi pengantar dan juga di akuntansi keuangan, di akuntansi topik khusus ya namanya kalau di BBI ya, akuntansi topik khusus atau akuntansi yang lain lah, sama dengan itu cara mencatatnya. Tetapi ketika kita menggabungkan laporan keuangan itu menjadi laporan keuangan konsolidasi, maka transaksi itulah yang akan kita hapuskan. Transaksi apa aja? Semua transaksi terkait dengan kalau transaksi itu dilakukan antara induk dan anak. Itu kira-kira rekapan dari mulai awal sampai akhir. Nah, sehari ini kita secara khusus melihat bagaimana jika transaksi itu dilakukan oleh induk dan anak, dan transaksi yang kita bahas adalah utang piutang. Jadi misalnya begini caranya ya. Nah, ini menjadi lebih rumit daripada perusahaan biasa karena gini. Kalau perusahaan biasa, ya, kalau perusahaan biasa eh, boleh dikatakan gini. Ini ya, tar, saya kok nggak bisa nih. Ups, saya oke, ini ya, saya keluarkan dulu ini ya, supaya cepat deh. Oke. Nah, kalau perusahaan biasa, maka transaksinya itu kan seperti ini, yang ini ya. Jadi dipinjamkan uang ke sini, ya bisa juga sih ke sini, ya bisa juga ke sini juga bisa, ya. Nah, eh, ini artinya kalian tidak sulit membayangkan, ya bayangkan aja ada satu perusahaan induk minjamkan uang ke perusahaannya. Tetapi masalah ini menjadi sedikit lebih rumit ketika kita melihat skema peminjaman itu adalah skema peminjaman yang menggunakan obligasi. Jadi gini, jadi perusahaan itu ya katakanlah dalam contoh gambar ini ya, dalam contoh gambar ini perusahaannya katakanlah Special Food ya, katakanlah Special Food ini menerbitkan obligasi.
ya, menerbitkan obligasi, ini debt, ini obligasi ya. Obligasi dibeli oleh orang luar ini, si ini ya, laki-laki ini. Lalu si laki-laki ini, obligasi ini kan bisa jual beli ya, bisa dijual. Si laki-laki ini menjual obligasi itu kepada si induknya. Ini induknya ya. Kan ini induknya si Peerless kan induknya Special Food. Jadi yang menerbitkan obligasi itu awalnya Special Food, dibeli orang luar yang bukan satu grup. Ini kan grup itu ini ya, yang garis putus-putus ini ya. Dibeli orang luar yang satu grup, yang tidak satu grup, lalu obligasi itu dijual kepada induknya Special Food, itu Peerless. Nah, gimana nanti mencatat itu nanti kita lihat. Tapi konteks yang mau kita bahas seperti itu, ya. Dari mulai yang paling gampang tadi saya katakan ini, ya, baru nanti yang lebih susah. Gitu. Jadi kita akan membahas di situ. Nah, sekarang kita akan lihat dari sini. Yang pertama, ya, bond sell directly to unaffiliated. Jadi obligasi itu dijual kepada perusahaan yang non-affiliated. Dalam konteks ini sebenarnya ada beberapa ya yang saya tidak akan jelaskan sekarang karena saya anggap itu sudah ada di mata kuliah akuntansi yang lain, yaitu tentang peristilahan bagaimana menjual obligasi pada nilai par, ya ini pada nilai par, ini ya nanti ini sudah saya rasa sudah harusnya sudah dipahami oleh kalian di mata kuliah lain, ya. Bisa juga obligasi dijual tidak pada nilai par. Jadi pada nilai apa? Pada nilai diskonto atau premium. Oke. Itu bukan bagian saya lagi menjelaskan ya sebenarnya ya di sini ya, harusnya udah kalian bahas di mata kuliah lain. Ini angka-angka ini. Ini namanya tabel bunga efektif. Ini pasti sudah ada di mata kuliah lain. Jadi saya nggak akan ulangi, tapi ini pun akan muncul kok nanti di bawah ketika kita membahas contoh kasus, sehingga nanti bolehlah nanti saya perjelas lagi di situ ya. Nah, kita cari langsung contoh kasusnya supaya nah ini bond, lalu yang ini bond bisa purchase to non-affiliated ya. Jadi bond itu obligasi bisa dipurchase dari perusahaan yang non-affiliated, gambar yang tadi. Jadi sudah dijual ke pihak luar oleh penerbit pertama, lalu dia membeli dari pihak ketiga itu. Ya, gitu ya. Oke, jadi itu nanti akan kita pelajari. Saya semuanya akan masuk dari ini ya, nanti dari contoh kasus ya. Jadi ini bisa kalian baca, supaya kita bisa nanti lama di angka-angkanya. Nanti ini kalian baca aja di rumah, harus dibaca ya, sekaligus belajar bahasa Inggris loh. Saya tuh kecewa sekali, bahasa Inggris saya tuh luar biasa kali lah gitu. Ya, luar biasa jelek. Ya, ntar saya lihat dulu contoh kasus mana yang paling cocok untuk kita pakai. Oke, saya akan jelaskan dua-duanya ternyata ya. Kita mulai dari yang tadi. Yang pasti kita udah tahu bahwa ini ada yang affiliated dan non-affiliated. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah, ya sekali lagi saya garis bawahi, ini adalah obligasi, ya, obligasi dijual secara langsung ke perusahaan yang terafiliasi. Ya, mari kita lihat. Ini langsung. Jadi induk langsung jual ke anak, kira-kira gitu ya. Mari kita lihat di sini. Ya, kalau dia pada nilai pari kita nggak usah bahas. Sekarang gimana kalau dia tidak pada nilai par, tapi pada diskon atau premium? Adik-adik mulai sekarang silakan ambil pulpen atau apapun, tapi nanti rekamannya juga bisa dapat di kalian. Maksud saya ini adalah fase seriusnya di sini. Oke, kita mulai ya. Dari sini kita mulai. Ya, dari sini kita mulai. Oke. Sebagai ilustrasi untuk treatment bagaimana mencatat intercompany bond transfer ya, hutang piutang antar di luar nilai par ya, jadi bisa diskon atau bisa premium ya. Karena nilai par kan gampang ya, nanti kalau udah bisa ini pasti bisa nilai par. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2001 Peerless Product membeli 100.000
membeli obligasi bernilai 100.000 nilai nominalnya. Jadi di obligasi itu tertulis 100.000. Saya nggak menjelaskan lagi obligasi apa ya, kalau itu kita nggak selesai-selesai nanti mata kuliahnya. Jadi obligasi itu bernilai 100.000, berbunga 12%, ya, berbunga 12%, ya, berjangka waktu 10 tahun, ya, langsung, ya, bonds from special put, langsung dari special put. Jadi si Peerless ini membeli langsung dari special put, sebuah obligasi yang nilainya 100.000. Jadi obligasi itu katakanlah ini kertas obligasinya, nilainya ada 100.000 gitu ya. Ya, 100.000 gini ya. Ya, bunganya 12% setahun. Lalu 10 tahun gitu ya. Yes, ya. Ini obligasinya. Dijual lah. Artinya kan obligasi ini, kalau saya ingatkan sedikit lah, obligasi ini kan artinya diterbitkan, dijual, nanti orang akan membeli obligasi itu 100.000, dibayar ke penerbit obligasinya. Jadi artinya orang yang pegang sertifikat obligasi itu punya piutang terkait sama punya piutang yang bisa ditagihkan ke pihak yang menerbitkan obligasi. Kan kira-kira gitu arti obligasi ya. Nah, oke. Seperti itu. Bunganya dia akan berbunga 2 kali setahun, ya, pada tanggal 1 Januari 1 Januari setiap tahunnya dan 1 Juli. Jadi di sini biasanya dibuat nanti itu 1/1 dan 1/7 gitu ya. Oke, gitu ya ininya. Jadi pembungaannya tentu seperti ini. Kalau kita ingat bunga efektif, adik-adik, ya, bunga efektif itu kan gini ya. Obligasi itu pertama gini, katanya gini, obligasi itu, belum saya jelaskan tadi ya, sorry, ini belum. Katanya obligasi itu tidak dijual 100.000. Kalau dijual 100.000 kan berarti pada nilai par ya. Kalau dijual segini itu berarti pada nilai par. Ternyata ini dijualnya di angka 94.490,75. Artinya obligasi itu dijual, memang nilainya 100.000, tapi dijual cuma 94.490. Artinya yang menerbitkan obligasi ini, dalam hal ini Peerless, dia berhutang 100, tapi orang ngasih dia uang nggak 100, 94, itu namanya diskon. Ya, saya pengen kali ngajarin itu ke kalian langsung, ya, tapi itu memang betul-betul bukan bagian dari advance, itu bagian dari akuntansi keuangan dan manajemen keuangan, jadi saya nggak akan masuk ke situ, nggak selesai nanti kuliah kita. Ya, kenapa bisa dijual 94? Artinya adalah, kalau Peerless di sini mengakui di kertas yang tadi, dia berhutang 100.000, tetapi orang cukup membelinya 94. Itu yang dikatakan membeli dengan diskon. Oke. Nah, hutang sebenarnya tentu kalau kita bicara aspek keuangan, hutang sebenarnya bukan 100 tapi 94. Nah, mari kita mulai. Ini namanya perhitungan bunga efektif. Apapun ceritanya, apakah ini dalam konteks konsolidasi atau apakah ini dalam konteks kalian menghitung bunga efektif di akuntansi keuangan dan manajemen keuangan, tabel ini wajib disusun. Wajib disusun. Oke, mari kita lihat bagaimana menyusun tabel ini. Ini bukan masalah akuntansi keuangan lanjutan ya, ini masalah umum akuntansi keuangan yang namanya tabel perhitungan bunga efektif. Nah, hutang itu ya, jadi perhatikan di sini ya, siapa tahu masih ada yang tidak paham. Hutang itu kan memang 94, ini awalnya. Inilah hutang awal, inisialnya ini. Ya, inisialnya ini 94.490.75. Oke. Kalau nilai face value-nya, nilai face value itu sama dengan par value ya, sama aja ya. Ya, ini ya. Nilai face value-nya itu adalah 100.000. Nilai artinya nanti ketika jatuh tempo, jumlah hutang yang harus dibayarkan penerbit bondnya, penerbit obligasi, bond itu obligasi bahasa Indonesianya ya, itu adalah 100.000 yang tertulis di dalam kupon obligasi itu. Oke. Nah, sekarang ada terjadi pembayaran bunga. Dan yang terjadi setiap 6 bulan. Disinilah terjadi mekanisme perhitungan disinilah terjadi mekanisme perhitungan carrying value. Carrying value atau ini sering disebut juga dengan book value, ya. Carrying value ini sering juga disebut dengan book value. Oke. Nah, sekarang nilainya adalah 94 awalnya. Ini nanti akan menjadi 100, ya. Akan menjadi 100 di bawah. Nanti kita akan lihat ya. Nggak cukup sekali satu screen. Jadi saya nggak bisa ke bawah.
Sekarang bunganya berapa? Katanya bunganya kan 12% setahun, 12% setahun. Tapi dibayarkan 2 kali, makanya jadi dikali 6/12, jadi sebenarnya 6% ini, ya. Ya, 0,12 ini kan 12% ya, dikali dengan 6/12 atau setengah. Itu bunganya. Berarti berapa bunganya dibayar? 6.000. Dari mana 6.000 ini? Dari 6% dikali dengan 12 dikali dengan 100.000. Ya, dikali dengan 100.000, dapatlah 6.000. Ya, terus ini dapat 6.000 seperti itu. Jadi hutangnya tetap dikali 100, tapi hutang realnya kan sebenarnya saya katakan tadi 94. Sehingga mari kita lihat. Interest expense-nya, kalau ini kan pembayaran ya, betul-betul dikasih 6.000 oleh yang menerbitkan. Jadi Peerless mengasih 6.000 nanti ke Special Food setiap 6 bulan. Tapi hutangnya berapa? Bunganya berapa sih sebenarnya? Bunganya itu sebenarnya adalah kita harus pakai bunga efektif. Katanya bunga efektif pada masa itu, pada masa obligasi diterbitkan adalah 13% ini. 13. Ya. Jadi bunga efektif ini kita kalikan dengan hutang efektif yang ini. Jadi 6.141 ini adalah 13% per 2 karena setengah tahun ya. 13% dibagi nanti enggak ini. 13% dibagi 2 kali 94,490,75 yang ini. Itu dapat di sini. Jadi beban bunga kita catat di pembukuan adalah 6.141,90 walaupun ingat ya, kita menerima pembayaran atau membayar pembayaran, ya tergantung sudut pandangnya kita sebagai apa ya. Kalau kita sebagai orang yang menerbitkan obligasi, berarti kita membayar 6.000. Ya. Jadi walaupun kita membayar 6.000, tapi beban bunga yang kita catat adalah 6.141. Sehingga ada selisih, ya, saya hapus semua ya, supaya ini. Sehingga ada selisih sebesar 141. 141 ini akan kita tambahkan ke sini. Ya, jadi 94 tambah 141,90. Hasilnya adalah ini. 94,632,64. Gitu ya. Nanti ini kan 1 Juli ya. Kan per 6 bulan dibayar. Tanggal 1 bulan 1 2000 X2 sama lagi, ini tetap 6.000. Oke, ini kita udah paham. Ini sekarang 6.151,12. Dari mana? Karena ini adalah 13% dibagi 2 kali yang ini. Ya, kali ini sekarang. Bukan lagi kali 94690, kali 94632. Hasilnya adalah ini. Nanti selisihnya beda lagi, berarti 6.151,12 dikurangi 6.000, hasilnya 151,12. Ini kita tambahkan ke sini. Kita tambahkan ke sini. Hasilnya jadinya ini, 94783. Demikian sampai ke bawah. Ya, itu namanya menyusun tabel bunga efektif. Ya, itu sebenarnya bukan bagian dari advance accounting sih, tapi oke lah ya, daripada nanti kalian nggak ngerti. Oke, kalau itu sudah, ini kita susun. Nanti misalnya kalau ujian paling ini saya buatkan 5 baris lah ya, nggak usah cok. Ini kan sampai 20 baris gitu ya, 10 tahun, masing-masing tahun 2 kali, berarti kan jadi 20. Oke, kita nggak nyampe segitu. Ini. Nah, tapi perhatikan, kalau tabelnya benar, ya, kalau tabelnya benar, maka angka ini kemudian akan menjadi 100. Dari sini sampai ke sini kemudian menjadi 100. Sebesar par value-nya. Kalau tabelnya benar. Kalau kita lancar di Excel ini gampang. Di Excel itu nggak harus dihitung satu-satu. Tinggal buat rumusnya bisa langsung selesai. Tinggal seret tabelnya langsung selesai. Mau 100 baris pun ke bawah nggak susah gitu ya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan angka-angka di tabel untuk melakukan pencatatan. Ya, jadi tabel ini sebenarnya adalah alat bantu.
Baru kita sebenarnya setelah ini masuk ke advance accounting. Jadi advance accounting yang benarnya adalah yang akan kita bahas berikut ini. Kemudian kita akan lihat gini, ada entry to debtor, jadi jurnal untuk debtor, ya, yaitu pihak yang menerbitkan obligasi. Ya, ingat ya, ini adalah jurnal siapa? Ini adalah jurnal. Sebentar. Ini menerbitkan tadi siapa sih? Special Food Reconciliation. Loh, kok ini Special Food yang menerbitkan ya? Ntar kita lihat dulu ya. Oh iya, maaf ya. Yang menerbitkan obligasi itu ternyata Special Food ya, karena di sini Peerless membeli rupanya, membeli ya, purchase. Jadi ini obligasi diterbitkan Special Food Issue ya, ini ya, Special Food Issue menerbitkan. Jadi Special Food yang menerbitkan. Jadi ini adalah jurnal yang dicatat oleh pihak yang menerbitkan. Ini ya, jurnal siapa ini? Ini adalah jurnal si Special Food. Ya, Special Food. Ya, atau yang menerbitkan, ya, yang menerbitkan obligasi. Mari kita lihat. Waktu obligasi diterbitkan tanggal 1 Januari 2001, maka dia menerima uang kan, dia menerbitkan obligasi, dia terima uang dong 94491 karena dijualnya cuma segitu, dia dapat uang. Nah, ya, dikasihnya obligasinya kepada siapa? Kepada Peerless sebagai induknya. Ini obligasinya, kamu kasih uang saya kan gitu ya. Tetapi si Special Food mencatat hutangnya bukan 94 tapi 100 karena memang di obligasi itu tertulis hutang dia 100 walaupun uang yang diserahkan untuk diutangi itu 94 ya. Kenapa mau itu yang saya sebut itu pembahasan di mata kuliah sebelumnya ya. Sehingga ada selisih 5.509. Inilah yang kita sebut sebagai diskon. Oke. Di tanggal 1 Juli 2000X1 ada interest expense. Pakai tabel tadi ngelihatnya. Tabel yang sudah selesai kita susun itu. Interest expense 6.142, walaupun Special Food hanya mengeluarkan uang sebagai pembayaran bunga itu hanya 6.000. Ada selisih 142. Dari mana angka-angka ini? Lihat di tabel atas. Ya, lihat di tabel atas itu. Di tanggal 31 Desember juga demikian. Ya, interest expense-nya 6.151, lihat di tabel, selisih 151. Bedanya adalah kalau ini cash, ini kan interest payable. Kenapa? Karena bayarnya 1 Januari. Jadi kalau tanggal 31 Desember dia masih payable, bayarnya besoknya 1 Januari. Itu yang membuat kenapa ini jadi interest payable. Tapi sifatnya sama. Kalau ini cash, ini interest payable. Mirip lah ininya ya, hanya tinggal tunggu besoknya baru dibayar gitu sebenarnya. Oke. Nah, ini adalah jurnal si yang membeli ya, jurnal Peerless atau yang membeli obligasi. Yang membeli obligasi. Tanggal 1 Januari dia mencatat bahwa dia menginvestasikan uang sebesar jumlah yang sama tadi 94.491 di Special Food. Dan dia mengeluarkan uang sebesar, dikreditkannya sebesar 94.491 untuk mendapat investasi itu. Tanggal 1 Juli dia nyata dia terima uang kan sebagai pendapatan bunga. Maka dia terima uang. Dia terima uangnya berapa ya? 6.000, tidak lebih. Nah, tapi dia mencatat interest income 6.142 pakai tabel yang di atas. Sehingga selisihnya itu dia catat sebagai penambahan investasi. Jadi nilai obligasi dia yang tadinya 94 itu bertambah sebesar 142. Ini bertambah terus sehingga nanti akhirnya kan jadi 100.000 kan, tadi udah saya tunjukkan di tabel itu, akhirnya menjadi 100.000. Oke, demikian juga di Desember, tapi sama seperti tadi, kalau tadi ini di atas cash kredit, kalau ini cashnya di debit 1 Juli, tapi di ini masih interest receivable, piutang. Karena terimanya besok, tanggal 1/1/2000X2. Gitu ya, itu hitungannya. Paham ya, mudah-mudahan ya. Nanti kalau nggak paham, ulangi rekamannya. Saya nggak buka dulu sesi tanya jawabnya, supaya utuh selesainya materinya. Oke, jadi kita sudah bahas dari dua sisi. Pertama, baik dari sisi yang menerbitkan obligasi. Yang menerbitkan obligasi adalah yang berhutang. Atau dari sisi yang membeli obligasi, ya, itu adalah
Yang menerbitkan obligasi atau yang berhutang, atau yang membeli obligasi, atau orang yang memberikan hutang atau berpiutang, kira-kira gitu ya. Nah, sehingga ya ini nanti bisa dilihat di sini ya, ininya. Oke. Jadi kita akan mencoba melihat elimination entry ayat-ayat jurnal untuk tahun itu. Pada tanggal 31 Desember 2000X1, bond related amount taken from the books of peerless product and special food and the appropriate consolidated amount are as follows sebagai berikut ini. As follows ya sebagai berikut. Bond payable ya, ini special food 100 ini oke. Discount on bond payable ya 5.216, adjusted totalnya 5.216, sementara interest payable 6.000. Investment bondnya 9494 ini sama dengan tadi ya, setelah ditambah 114 ya. Ini dari mana diperoleh? Dari sini. Ini kan ada selisih ya, ini ada selisih. Ini nanti digeser ke sini, makanya jumlahnya nggak sama dengan jumlah yang awal itu. Ini geser ke sini. Ya. Terus ada lagi nah, sehingga dapatnya interest expense sama interest income-nya ya itu adalah 12.293. Ya, ini harusnya semua sih sama 151-nya. Ini kurang lengkap sih tabel, tapi nggak apa-apa, hampir sama lah ininya ya. Oke. Kemudian mari kita lihat ya. Nah, ini adalah eliminasinya, jurnal eliminasi yang perlu untuk kita pahami. Mari kita lihat. Apa yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat adalah bahwa hutang piutang itu kita anggap nggak ada. Gitu ya. Hutang piutang yang harus kita anggap nggak ada kan, karena toh ini kita ingat bahwa ini adalah perusahaan yang terafiliasi satu grup. Maka lihat ya, mari kita lihat satu-satu. Bond payable harusnya kan didebetkan, kita kreditkan. Harusnya dikreditkan, kita debetkan, hapus. Investment in special put awalnya kan didebetkan, dicatat oleh Peerless kan, kita kreditkan, hapus berarti. Diskon itu kan ada di debit kan, kita kreditkan, hapus, hilang. Jadi udah hilang dia semua. Jadi terkait penerbitan hutang awal sudah selesai di sini. Sudah eliminated. Ya, sudah eliminated. Karena ininya sudah dihapus, ini sudah dihapus, ini sudah dihapus. Tinggal sekarang, apalagi yang terjadi terkait hutang piutang itu? Oh, ada dicatat tanggal 1 Juli kemarin tuh ada dicatat bunga gitu ya. Hapus. Interest income kan tadinya didebetkan, dikreditkan, debetkanlah dia, hapus ya. Ini hapus ya. Interest expense tadinya didebetkan, kreditkan, hapus, sudah eliminated. Ini jurnal kerja konsolidasi ya. Lalu di Desember ada pembayaran hutang yang masih tercatat sebagai payable dan receivable. Payable bagi yang membayar, receivable bagi yang akan menerima pembayaran. Hapus juga. Jadi ini juga eliminated. Ya. Ini yang akan kita geser ke ini ya. Nah, untuk holdingnya ini bond payable dan seterusnya. Ya, pada tahun 2000X2 dan seterusnya. Ini tahun 2000X2 ya. Ya, ini tahun 2000X2. Mananya yang berubah? Yang berubah sebenarnya cuma ini. Ini kalau ininya sama semua. Ininya sama semua, yang berubah angka-angka ini. Ya, ini juga berubah, ini berubah, ini berubah, ini enggak, ini setiap tahun sama. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, saya anggap selesai ya untuk yang transaksi hutang piutang yang diterbitkan langsung. Jadi obligasinya terbit langsung dijual ke anaknya atau ke induknya. Sekarang bagaimana kalau gambar yang kedua tadi? Jadi yang udah kita selesaikan adik-adik sejauh ini adalah ini. Yang udah kita selesaikan sampai sekarang adalah ini. Ya. Oke. Sekarang yang mau kita kerjakan berikutnya adalah ini. Nah, berikutnya adalah ini. Ya, kita akan membahas ini sekarang.
Obligasi itu terbit, dijual dulu ke pihak luar, sini si laki-laki ini, baru dia menjual ke induknya ke sini. Ya, itu sekarang yang mau kita bahas. Oke. Sekarang, nah ini dia, bond of affiliated purchase from non-affiliated. Jadi obligasinya kita jual ke pihak luar. Oke, purchase at book value kita nggak bahas, purchase at amount less than book value, ya. Mari kita lihat di sini. Oke, ini mudah-mudahan mungkin agak lama ini jadi ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kita anggap kuliah teori kita yang terakhir. Nanti setelah ini besok kita tinggal latihan sebelum minggu depan ujian. Mari kita lihat. Saya akan mulai dari sini, ya. As an example, sebentar ya. Ya, ini soalnya penuh. Kita lihat. As an example, sebagai contoh untuk konsolidasi purchase of an affiliated bond on less than book value, lebih kecil dari nilai buku ya. Asumsikan bahwa Peerless Corporation membeli 80% dari kepemilikan saham Special Food. Oke, seperti 80%, seperti yang sudah contoh-contoh di yang sudah kita pelajari sebelumnya, dimilikinya 80%. Ya, untuk nilai buku sebesar 240.000 dan minoritasnya 60.000. Pada tanggal 1 Januari 2001, Special Put menerbitkan bond ya atau obligasi berjangka waktu 10 tahun, memiliki bunga 12% setahun dengan nilai tertulis 11 dengan nilai tertulis 100.000 ya. Dijualnya 105 ya. Jadi dijual itu di atas ininya 105.000. Kenapa dijual 105.000? Karena suku bunga efektif di situ tadi waktu ini diterbitkan adalah 11%. Jadi adik-adik harusnya udah bisa lihat ya, kalau suku bunganya efektif lebih kecil daripada tertulis, maka dia akan dijual lebih mahal. Kalau tadi kan, contoh kita sebelumnya kan, bunga tertulisnya 12%, bunga efektifnya 13. Kalau ini berarti diskonto nanti dia. Ini tertulis ya, ini diskon ini efektif. Kalau efektif lebih besar dari tertulis, maka ini akan diskonto. Ya. Sementara kalau ini yang sekarang contoh kita adalah efektif tertulisnya 12, efektifnya 11, maka dia premium. Gitu ya. Oke. Jadi dijualnya 105. Bond si obligasi ini bayar bunga tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Jadi tidak 1 Januari seperti yang tadi. Both Peerless and Special Put amortize bond discount at premium using effective interest method. Ini yang saya katakan tadi, tabel yang tadi itu adalah metode bunga efektif. Oke. Nomor 4, pada tanggal 31 Desember 2021, Peerless Product purchase the bond from the non-affiliated investor. Jadi awalnya si obligasi ini dijual si Special Put ke orang luar, ya, yaitu pada tanggal 1 Januari kan 2001, ya, nih pada tanggal 1 Januari 2001 kan. Tapi pada tanggal 31 Desember 2001, Peerless induknya ya, bukan yang menerbitkan, membeli obligasi ini dari orang luar, non-affiliated investor. Seharga berapa dibelinya? Nah, ini menarik nih. Dibelinya murah banget. Dulu dijual si Peerless, dijual Special Put 105, si Peerless cuman beli 94. Wah, ini kan menarik nih. Ya, when the bond carrying value, waktu itu berapa nilai obligasi itu dipakai tabel yang kita hitung tadi, waktu itu kalau pakai tabel itu nilainya 105. Tapi itu bisa dibeli murah 94. Padahal nilainya masih 105. Nanti kita lihat tabel-tabel di bawah. Oke. Nah, kemudian Special Put report net income, ini informasi tambahan agar kita nanti bisa lengkap contohnya. Jadi Special Put katanya labanya tahun itu 50, 2001 untuk 2001, 75 untuk 2000X2,
dia membagikan dividen 30.000 untuk 2000X1 dan 40.000 untuk 2000X2. Kita dikasih angka 2 tahun. Oke. Nomor 6, Peerless menghasilkan laba 140.000. Ini saya rasa nggak gitu penting ya, karena labanya Peerless jarang kita gunakan dalam pencatatan kita. Oke, itu contoh soalnya. Sekarang mari kita lihat, ya. Kita lihat. Nah, inilah kira-kira contohnya cerita itu. Oke, mari kita lihat case-nya ya. Ya, tanggal 1 Januari 2001, Special Put menerbitkan obligasi dengan dijualnya 105 terbit, dibeli oleh ini. Katakanlah ini si apa gitu, si Anu gitu ya. Si Anu ini jual ke Peerless pada tanggal 1 Januari 2001, 1 tahun setelahnya. Ini di sini ya. Dijual 94. Jadi ini ada selisih lumayan besar nih. Ya. Kita lihat. Oke. Oke, mari kita lihat ke bawah. Nah, inilah dia contoh awalnya. Contoh yang 105. Mari kita lihat ya, dia. Saya nggak sedetail lagi tadi menjelaskannya, tapi tetap akan menjelaskan tapi cepat. Ya. Jadi obligasi itu berapa awalnya nilainya? 105. Oke, 105. Bunga yang dibayarkan tetap ya 12% kan bunga tertulisnya, 6% setengah tahun, maka 6.000 dari 100.000. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Sudah? Beban bunganya, perhatikan, ini tidak di atas 6.000 tapi di bawah 6.000. Kenapa? Karena di sini 11% ininya, 11% dikali 11% dikali per 2 dikali dengan ini. Ya, dikali ke sini. Hasilnya nanti berapa? 5.828,64. Ada selisih minus. Selisih minus 171. 171 ini akan kita tambahkan kemana? Akan kita tambahkan ke sini, ke 105. Jadi 105 tambah ini. Tapi karena ini minus, jadinya 105 ini turun. Jadi 105.803. Ini kan minus. Demikian terus sampai ke bawah. Sehingga adik-adik bisa lihat, obligasi ini kan kemudian dijual tanggal 31 Desember 2000X1. Dijual oleh orang lain itu kepada Special Food. Kepada Peerless. Maka bisa dilihat, nih, tanggal 31 Desember, berapa nilai carrying value-nya? Bentar ya, kurang lurus. Berapa nilai carrying value-nya pada saat itu? Nilai carrying value-nya adalah ini. 105.62304. Mari kita lihat, benar nggak? 105.62304. Itulah nilai carrying value-nya ini. Ini kan? 100... nilainya 105.62304. Tapi dia dijual cuman 94.823. Mari kita lihat untung berapa kita sebenarnya. Nanti kita lihat ya. Jadi kita lihat satu-satu ini. Ini adalah jurnal siapa? Jurnal Special Food. Ya, perhatikan sekali lagi ya, ini jurnal Special Food. Pelan-pelan kita lihat ya, karena ini memang agak sulit. Jurnal Special Food. Special Food ini siapa? Orang yang menerbitkan obligasi. Ini jurnal tanggal 1 Januari. Ya kan, dia terima uang 105, tapi dia tetap ngakui hutangnya cuma 100 sebesar yang tertulis, maka ada premium sebesar 5.975. Kalau diskonto tadi kan di debit, ini premium. Kemudian tanggal 30 Juni 2001 dia mencatat beban bunga, nanti lihat di atas di tabel bunga itu 5829, premium bondnya 171, pakai tabel semua ini, pakai tabel, ya sama seperti yang tadi. Nanti ini juga bisa lihat, tapi ini nggak interest payable ya. Kenapa? Karena tadi itu bayar bunganya 1 Juli sama 1 Januari. Kalau ini tidak, 30 Juni sama 31 Desember, jadi nggak pakai payable-payablean, langsung expense semua. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat ke bawah. Ya, di bawah makin lebih penting lagi nih. Di bawah ini adalah jurnal si Peerless. Ya, jurnal Peerless. Jurnal Peerless kapan mulai muncul terkait piutang ini? Mulai muncul jurnal Peerless tanggal 31 Desember karena sebelumnya kan yang beli orang luar. Ya, tanggal 31 Desember baru Peerless membeli dari orang luar. Maka di tanggal 31 Desember dia mencatat investment di Special Food karena dia tahu, oh ini jurnal anak, ini kan obligasi anak perusahaan saya gitu. Oh, dibeli 94.823. Maka dia berinvestasi di Special Food sebesar 94.823.
Ini ya, dia mengeluarkan uang cash 94823. Nah, kemudian ini agak lebih menarik lagi, harus kita lihat. Nah, ada yang namanya adik-adik ya, ini agak temanya udah advance ya, agak lanjut ini. Computation of gain on constructive retirement of bond. Jadi kalau induk kita membeli obligasi kita, kalau dalam sudut pandang perusahaan yang terkonsolidasi itu sebenarnya pelunasan hutang. Jadi secara grup hutangnya lunas. Ya kan? Utang itu tadinya utang anak, kita beli obligasinya lunas secara grup. Enaknya lagi dalam konteks kasus ini adalah nilai dari obligasi itu, kalau kita lihat dari tadi tabel yang tadi kita hitung, per 31 Desember 2000X1 adalah 105.623. Tapi, ya ingat, si Peerless cukup bayar 94. Udah lunas utang kita itu. Sudut pandang konsolidasi ya, utang anak kita beli obligasinya, kan lunas kan? Utang yang tadinya nilai bukunya masih 105.623, cuman dikasih 94823 udah lunas. Maka secara konsolidasi perusahaan ini untung 10.800. Ya. Sebentar ya, agak ada penting. Saya off suaranya sebentar ya. Nggak usah angkat ini aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada pelunasan konstruktif yang kita kenal 10.800. Ya. Oke. Kemudian ya. Ya. Oke. Kemudian mana tadi ya? Ya, jadi kita ada yang namanya pelunasan konstruktif. Ya, pelunasan konstruktif. Jadi pelunasan yang kita itu secara grup untung loh gitu. Nilai bukunya 105, kita cuma bayar 94, kita dapat 10.800 keuntungan di situ. Nah, mari kita lihat assignment of gain on constructive retirement. Jadi siapa aja yang akan mendapat keuntungan ini ya? Yang mendapat keuntungannya, mari kita lihat adalah the affiliated issuing bond, the affiliated purchasing bond, ya, yang menerbitkan, yang membeli, parent company, ya, the issuing and purchasing company based on the difference between the carrying amount of the bond on their book value, on the debt purchase and par value of the bond. Ya, jadi orang-orang ini nanti yang akan mendapat keuntungan. Ya, oke, mari kita lihat. Kemudian hapus ya. Oke. Nah, nanti bisa dibaca ya. Sekarang kita coba lihat apa yang akan kita lakukan di 2000X1 terkait dengan kondisi yang tadi. Ya. Kita lihat ya, adik-adik ya. In addition to recording a bond investment with entry ya di jurnal 10 tadi ya,
Peerless record the following equity method entry during 2020x1 ya, to account for its investment in special food stock. Ya, jadi ini standar ya. Jadi ada keuntungan tadi yang diumumkan, special food mengumumkan keuntungan 50.000, 80% miliknya, dividen 30, 80% miliknya. Oke. Itu ya. Oke. Itu standar. Lalu kemudian ini peerless record ya. Peerless record it proportionate share gain 8.640, 10.800 kali 0,80. Karena 80% dimiliki, jadi cuma 8.640. Inilah proportion dia untuk gain itu. Jadi income from special food 8.640, investment in special food dia kurangi 8.640. Kenapa ini menjadi pengurang? Ya karena ini memang pengurang di situ karena udah terlanjur konstruktif. Jadi kita harus mengurangi income dan mengurangi investment. Karena pelunasan konstruktifnya itu dicatat padahal sebenarnya nggak ada pelunasan konstruktif di situ. Orang dia antar dia juga kok gitu. Ya, jadi harus kita hapus diakui di sini ya. Ini. Oke, nanti bisa dilihat ini. Nah, income from ya. Oke. Nanti bisa dibaca ya, jadi bisa dilihat ini. Dicari nanti angka-angkanya ya, tapi angka-angkanya udah ada semua di situ sih. Maksudnya dipelajari nanti kaitannya semua dengan jurnal-jurnal ini. Ya, basic elimination account entry. Kalau ini kan dari awal ya, masalah gedung, kemudian ini masalah bondnya. Nah, ini juga elimination intercorporate bond holding. Ya. Bond payable 100, premium on bond payable 5623, investmentnya 54, nanti gain bond retirement-nya 10.800. Ya. Okay, no elimination are needed with respect to interest income or interest. Nanti bisa dibaca di sini. Nah. Oke. Okay. Yang bisa dilihat di sini. Nah, itu nanti jurnal-jurnal itu semua, jurnal ini ya. Jurnal ini ya. Jurnal mana lagi ya? Jurnal ini ya, ini ya, semuanya kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi yang ini. Ya, nanti adik-adik lihat ya. Harus dicocokkan. Paling enak ini sebenarnya di print beberapa halaman ini untuk memahaminya. Ya, nanti dilihat angka-angka ini semuanya dari mana ini. Kalau nanti belum begitu paham, ulangi rekaman saya pasti dapat angka-angka ini dari mana semua. Ya, dan dicari juga return earning-nya, dicari di laporan keuangannya gitu ya. Artinya nggak semua saya jelaskan, tapi itu semua ada di penjelasan. Tapi itu semua ada di teks-teks yang di atas. Oke. Nah, itu ya, itu untuk 2000X1. 2000X2 ada perbedaan nggak sih? Sebenarnya relatif nggak ada. Di 2000X2 ya sama saja pakai tabel itu juga, cuman angka-angka ini yang berbeda. Jadi ini beda, ini beda, ini beda, ya. Ini beda, ini beda, ini beda. Tergantung kalian ambil yang untuk tanggal 30 Juni ya lihat di tabel 30 Juni, di tanggal 30 Desember lihat di tanggal 30 Desember. 31 Desember gitu. Artinya tinggal lihat tabel yang udah jadi tadi. Ya. Itu. Nah, ini dipotong. Ini tabel yang tadi dipotong ini. Ini untuk sisi yang menerbitkan. Ya, sisi yang menerbitkan ini. Kalau ini kan tadi sisi, ini kan campur ya, jadi dua dia, sisi yang menerbitkan dengan sisi yang membeli.
sorry, ini bukan sisi yang menerbitkan. Ini si Peerless yang membeli per tanggal 31 Desember 2001. Jadi dia mulai 31 Desember 2001 mulai start kan? Ini dia. Dia beli di berapa? Di 94823. Nanti perhitungannya begini. Ini hitung-hitungan matematik gini yang harus Anda nanti pelajari. Oh, ini dari mana gitu, ya. Apalagi kan ujiannya sekarang kan nggak ujian model di kelas gitu. Jadi kalian lebih lebih penting hanya memahami sebenarnya, bukan harus menghafal, gitu ya. Jadi pahami alurnya. Itu. Nah, jadi yang kita kerjakan itu sebenarnya ini, ya. Jadi ada selisih ini yang mau kita potong, ya, 5.623 sampai nanti mendekati 100. Dan selisih ini juga yang 5.170 ini kan dari 94 sekian tadi saya agak lupa, ini kita potong sampai nanti ke sini. Jadi dia ketemu di sini, yang ini dikurangi seiring berjalannya waktu, ini berkurang, seiring berjalannya waktu yang premiumnya juga berkurang. Jadi nanti ketemu di tengah. Jadi nanti ketemu di 100. Ya, karena memang hutangnya adalah 100. Bukan bukan berapa gitu ya. Ini 2000X2 inilah jurnalnya ya, 2000X2 kan utang labanya 75-80% miliknya gitulah ya. Ini standar seperti yang sudah biasa kita pelajari. Ya, ini. Nah, ini 2000X2 juga sama, hampir sama, nggak ada perbedaan adik-adik. Nanti masuk ke sini ya. Ini cuma berbeda di angka-angka saja, dan angka-angka itu pada umumnya diambil dari semua tabel-tabel tadi, tabel bunga efektif itu. Ya. Ini semua ini buku besar, nanti kita lihat. Ya, intinya tinggal kalian mengulang dan mencari angka-angkain dari mana. Inilah tahun 2000X2, kertas kerja konsolidasi tahun 2000X2. Oke. Itu saya rasa itu dari situ kalian sudah bisa belajar sendiri.